Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daren Sari, biasa dipanggil Aan. NIM B1D021001, kelas A1, prodi S1 Peternakan. Baik, kita akan membahas paragraf. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik itu seperti apa? Mari kita jelaskan di sini satu kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf yang mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan itu, pada saat ini manfaat internet sebagai komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat dibagikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah mengetahui dan mendalami fasilitas perkembangan internet. Contoh paragraf yang punya kesatuan. Angklung yang merupakan alat musik tradisional masyarakat Sunda yang sejak November 2010 diakui sebagai warisan budaya oleh UNESCO. Alat musik tersebut berbahan pipa bambu. Pada awalnya angklung dimainkan dengan tangga nada pentatonik yang terdiri atas 5 nada seperti halnya gamelan dan alat tradisional lainnya. Tahun 1938 angklung mulai dimainkan dengan tangga nada diatonik layaknya alat musik berat seperti piano. Baik, 2. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf, generatikal maupun leksikal, alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: A. Kata transisi, konjungsi, garis miring, ungkapan penghubung antara kalimat. Kata transisi merupakan penghubung konjuktor atau perangkai yang digunakan untuk menghubungkan unsur dalam sebuah kalimat antar kalimat dalam sebuah paragraf. Ketetapan penggunaan kata transisi berpengaruh terhadap ketegasan informasi. Gagasan dalam kalimat yang sama dapat memunculkan informasi yang berbeda karena perbedaan penggunaan kata transisi. Contoh kalimat Jaka memelihara ayam karena rumahnya kotor berbeda maknanya dengan kalimat Jaka memelihara ayam sehingga rumahnya kotor. B. Referensi atau pengacuan merupakan hubungan antara referensi dengan lambang yang dipakai untuk mewakilinya dengan kata lain. Referensi merupakan unsur luar bahasa yang ditunjukkan oleh unsur bahasa. Misalnya, beda yang disebut rumah adalah referen dari kata rumah. Substitusi atau penyulihan dalam penggantian konstituen dengan menggunakan kata yang maknanya sama sekali berbeda dengan kata yang diacunya. Misalnya, kata Jepang dapat dipulih dengan frasa negeri sakura atau yang menyebut dengan frasa negeri matahari terbit. D. Elipsis, pelesapan. Elipsis atau pelesapan merupakan pelesapan unsur bahasa yang maknanya telah diketahui sebelumnya berdasarkan konteksnya. Pada dasarnya, elipsis dapat dianggap sebagai substitusi dengan bentuk kosong atau zero, unsur yang dilepaskan untuk dapat merubah berupa nomina, verba, atau klausa. Contoh
Einstein lahir di ULM, Jerman pada tanggal 14 Maret 1879. Tergolong anak yang pendiam, tidak pernah senyum dan lamban. Dia jarang berbicara dengan orang lain, namun kalau sudah bertanya sesuatu yang menarik perhatiannya, dia berubah menjadi orang yang cerewet. Sementara itu, alat kohensi leksikal antara lain sinonim. Ini ya, sinonim. Sinonim dapat juga dikatakan sebagai ungkapan yang baik berupa fakta, frasa maupun kalimat yang maknanya kurang lebih sama dengan makna ungkapan lain. Misalnya bunga, kembang, dan puspa. Mati, meninggal, wafat, tewas, gugur, dan gugur, jelek dan buruk. Jika suatu kata yang bersinonim tidak mempunyai makna yang persis sama, kesamaannya terletak pada kandungan informasinya. B. Antonim. Suatu kata yang berlawanan makna dengan kata lain biasanya disebut dengan lawan kata. Contoh, tinggi, pendek. Himponim ya, kehidupan himponiman adalah hubungan terjadi antara kelas yang umum dan subjek kelasnya. Hubungan himponim dan dapat berupa superordinat dan superordinat yang lain. Himponim bertingkat. Perhatikan contoh berikut. Contoh, darah kita terdiri atas 4 bagian, yaitu sel darah merah, sel darah putih, sel pembeku darah, dan sel plasma. D. Kemeroniman ya. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian seluruh seperti hubungan antara pohon, akar, batang, dahan, dan ranting. Meronim adalah hubungan makna yang terjadi antara bagian-bagian sesuatu dan sesuatu itu sendiri secara keseluruhan. Repetisi, pengulangan ya. Perulangan adalah penyebutan kembali sesuatu unit leksikal yang sama telah disebut sebelumnya. Contoh, ada yang mengusulkan agar kelima orang itu dibuat patungnya hingga bisa dikenang setiap saat. Lama-lama kelamaan penduduk Armenia tidak hanya mengunjungi patung-patung itu, tapi memulai menyembahnya. Oke. 3. Kelembapan dan ketuntasan ya. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi diperlukan untuk mendukung atau ketuntunan dapat dengan vaksin yang ingin menjelaskan. Ulang ya. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang dilakukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup ya. Ketuntasan dapat dimaknai ke dalam pembahasan, yakni konkret pengembaraan suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Contoh paragraf yang menunjukkan ketuntasan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan keluarga sebagai organisasi sosial terkecil di dunia sebuah masyarakat memiliki peran yang cukup penting. Pertama, keluarga dibentuk untuk meneruskan garis keturunan sebagai salah satu kebutuhan hakiki manusia. Kedua, setiap anggota dalam keluarga bisa belajar untuk menjalankan tanggung jawab masing-masing guna menciptakan keluarga yang harmonis. Ketiga, hubungan 47 harmonis antara satu keluarga dan keluarga lainnya akan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Ketiga, keluarga berperan menyosialisasikan pengetahuan tentang budaya tradisional, keyakinan atau agama, dan pentingnya pendidikan pada anak-anak sebagai generasi penerus. Dalam kurung dimodifikasi dari pengetahuan, tradisi, dan ekspresi budaya Jawa Timur. 4. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtutan jika uraian informasi disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. 7 ya.
Contohnya ya tadi ya, Raden Ajeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ia merupakan anak saleh seorang bangsawan yang masih sangat taat pada adat istiadat. Setelah lulus dari sekolah dasar, ia tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah ke tingkat yang lebih tinggi oleh orang tuanya. Ia dipingit sambil menunggu waktu untuk dinikahkan. Kartini kecil sangat sedih dengan hal tersebut. Ia ingin menentang tetapi tidak berani karena takut dianggap sebagai anak durhaka. Untuk menghilangkan kesedihannya, ia mengumpulkan buku-buku pelajaran dan buku-buku ilmu pengetahuan, kemudian membacanya di taman rumah dengan ditemani simbok atau pembantunya. Akhirnya membaca menjadi kegemarannya. Tiada hari ia lalui tanpa membaca, kawan-kawan. Oke. 5. Konsistensi ya. Arti dari konsistensi adalah kata konsisten ya, dia diserap dari bahasa Inggris yaitu konsisten ya, yang artinya berdiri dengan kokoh atau berdiri tegak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti konsisten adalah tetap, tidak berubah-ubah, taat asas atau selaras atau sesuai. Berdasarkan asal katanya tersebut, maka disimpulkan bahwa kata konsisten artinya sesuatu yang tidak berubah-ubah, selalu berperilaku atau terjadi dalam cara yang sama, terutama hal yang positif. Sesuatu yang konsisten dapat ditiadai dengan adanya keteraturan, harmoni, kontinuitas tetap dan bebas dari kontradiksi atau variasi. Kata konsisten berkali dikaitkan dengan sikap dan kebiasaan manusia, terutama yang berhubungan dengan sikap komitmen yang menjadi kunci kesuksesan hidup. Nah, untuk komitmen, untuk membahas komitmen ini saya memberikan contoh seperti kita menjalankan hubungan antara dengan cewek kita itu akan berkata kepada cewek kita itu, saya akan berkomitmen dengan kamu gitu. Dia tidak akan memilih pacaran, saya ingin memilih komitmen. Nah, komitmen ini bertujuan untuk kita itu tidak adanya unsur pacaran, tapi memiliki unsur pendekatan ya, seperti ke masa depannya nanti, bahwa saya akan ada nanti untuk bisa kita jalankan hubungan lebih erat. Nah, oke. Jenis paragraf ya, ini jenis-jenis paragraf ya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utama terletak di awal paragraf yang diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Contoh nih, tenaga kerja yang diperlukan dalam persaingan bebas adalah tenaga kerja yang mempunyai etos kerja tinggi, yaitu tenaga yang pandai, terampil, dan berkepribadian. Tenaga kerja yang pandai adalah tenaga kerja yang mempunyai kemampuan akademis memadai sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Terampil artinya mampu menerapkan kemampuan akademis yang memiliki disertai kemampuan yang pendukung yang sesuai untuk diterapkan agar diperoleh hasil maksimal. Sementara itu, tenaga kerja yang berkepribadian adalah tenaga kerja yang mempunyai sikap loyal, disiplin, dan jujur. Oke, 2. Paragraf induktif ya. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian akhir ya. Contoh, salju yang turun dari langit memberikan hiasan yang indah di bumi. Untuk bumi, beberapa kota disulap dengan nuansa putih, menghasilkan pemandangan cantik dan memikat bagi pemikat keindahan. Hawa dinginnya makin hari menggigit ya kawan-kawan. Kawasan-kawasan yang beriklim subtropis dan sedang ini. Nah, inilah musim dingin yang terjadi di negeri matahari terbit, yaitu Jepang, Korea, ya.
Oke. 3. Paragraf campuran deduktif dan induktif. Paragraf induktif dan deduktif-induktif adalah paragraf yang kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf, meskipun ada 2 kali memunculkan kalimat topik. Hal itu bukan berarti gagasan utamanya ada 2. Adanya 2 kalimat topik itu hanya merupakan bentuk pengulangan gagasan utama untuk mempertegas informasi. Contoh, hasil penelitian mengungkapkan bahwa tingginya kolesterol merupakan faktor risiko yang paling besar yang menyebabkan seseorang terserang penyakit jantung koroner. Ya, hampir 70% penderita jantung koroner di Eropa disebabkan kadar kolesterol yang tubuhnya tinggi. Bahkan di Amerika, hampir 90% penderita jantung koroner disebabkan penderita makan makanan yang berkadar kolesterol tinggi. Begitu 57 juga di Asia, sebagian besar penderita jantung koroner disebabkan oleh pola makan yang banyak mengandung kolesterol, dan demikian kolesterol merupakan penyebab utama penyakit jantung koroner. Paragraf interaktif. Paragraf interaktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Contoh, Gunung Sinabung di Sumatera Utara meletus. Belum reda letusan Gunung Sinabung, Gunung Kelut di Jawa Timur juga meletus. Selain gunung berapi yang meletus, banjir terjadi di beberapa daerah ibu kota Jakarta seperti tahun-tahun 58 sebelumnya dilanda banjir. NTT juga sering mengalami kekeringan juga dilanda banjir. Di Indonesia memang sedang ditimpa banyak musibah dan bencana tersebut menelan korban baik harta maupun jiwa. Padi di sawah-sawah yang siap panen menjadi gagal panen, sayur-sayur yang banyak ditanam dan dihasilkan di lereng gunung juga hancur sehingga harga di pasar menjadi melambung naik. Ya. 5. Paragraf dengan ide pokok terbesar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama, pikiran utama yang menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. Contoh, matahari belum tinggi benar, embun masih tampak berkilau, warna bunga menjadi sangat indah, diterpa sinar matahari tampak kupu-kupu dengan berbagai warna terbang dari bunga yang satu ke bunga yang lain. Angin pun semilir terasa menyejukkan hati. Oke, sorry suara saya seperti orang yang membaca puisi, tapi kita di sini kenapa saya harus seperti ini, karena kita harus menghayati apa yang kita baca dan apa yang kita sampaikan agar orang lain juga enak untuk mendengarkan dan tidak bosan ya. Oke, terima kasih. Demikian penyampaian saya tentang paragraf. Untuk kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.